Hari ini kita akan bedah satu buku yang ditulis oleh seorang, boleh dikatakan ahli ma'rifah dan boleh juga dikatakan sebagai seorang yang mendalami Al-Quran, yaitu mufassir, dan saya lebih cenderung untuk memahami tafsirannya yang terkait dengan masalah tauhid. Dan hari ini saya memilih untuk membedah satu karya beliau yang bertajuk Al-Iman wa Takamulul Insan, iman sebagai kunci kesempurnaan diri. Buku ini sebenarnya diambil daripada karya beliau yang besar, yaitu Al-Kalimat, nombor yang ke-23. Ya. Jadi buku beliau ada satu yang besar tu Al-Kalimat tu diambil secara parsial dan disusun dalam bentuk buku saku, buku yang kecil begini agar memudahkan tiap-tiap poinnya diambil oleh para pembaca. Mungkin saya perkenalkan dahulu buku beliau. Ya, ada buku yang bertajuk Al-Iman wa Takamulul Insan. Ini bukunya yang kita bedah. Ada juga buku yang bertajuk Jendela Tauhid. Semua dah diterjemahkan. Ada lagi bukunya yang bertajuk Nasihat Spiritual. Ada lagi bukunya yang bertajuk, dan ini insya Allah kita akan bedah juga, Tuntunan bagi Perempuan. Dan ada lagi bukunya yang bertajuk tentang nubuat, yaitu Himpunan Mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi bukunya yang bertajuk Risalah Ana dan Tabi'ah. Ya, Risalah Ana dan Tabi'ah, tentang tabiat karakter manusia dengan sifat keakuannya. Kemudian terapi maknawi, menjadikan Al-Quran sebagai syifa, ya, untuk diri manusia, untuk penyakit dalam diri manusia. Ini adalah antara buku yang boleh didapatkan oleh para pemirsa sekalian, ya, puan-puan dan tuan-tuan, jika ingin kolek bukunya beliau Badi'uz Zaman Said Nursi. Inilah buku-buku yang telah dijadikan sebagai buku pocket, buku kecil dan senang untuk dibedah, ya. Jadi sekali lagi ada buku terapi maknawi Al-Quran, ada buku Risalah Ana dan Tabiat, ada buku Mu'jizat Nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kaum wanita, dan ada lagi buku Nasihat Spiritual, dan ada lagi buku yang bertajuk Jendela Tauhid. Dan hari ini kita akan bedah buku beliau yang bertajuk Iman dan Kunci Kesempurnaan. Kalau ingin tahu biografinya Said Nursi, ini ada buku biografi beliau spesial. Dan kalau ingin tahu tentang bagaimana cara membumikan inspirasi Allah dalam firman-Nya, ini ada buku Al-Lama'at. Dan ada buku lagi Al-Maktubat, ya, Al-Maktubat ini dari koleksi Risalah An-Nur. Satu lagi bukunya Al-Kalimat dekat rumah. Saya tak sempat untuk mencarinya di rumah. Jadi itulah antara buku yang boleh puan-puan dan tuan-tuan sebagai hidangan atau menu untuk dilahap dan dihadam dengan baik agar memperolehi kepribadian yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perlu untuk diketahui sekilas tentang Badi'uz Zaman Said Nursi ini, beliau lebih intens dalam kajian-kajian Makkiyah, yaitu kajiannya lebih diarahkan kepada kajian tentang tauhid. Pertama, beliau mengkaji tentang masalah an-nubuwat, tentang kenabian, sehingga muncul risalah beliau yang bertajuk Mu'jizat Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengkaji tentang al-wahdaniyat, sehingga tajuk-tajuk buku beliau dalam bab tauhid sangat beragam dan pelbagai, dan mengisi tiap-tiap ruang tulisan beliau, ya, sehingga ada buku yang bertajuk Jendela Tauhid, ya. Beliau juga memfokuskan diri dalam penulisan terkait dengan bab al-akhirah, tentang masalah hari kebangkitan, ya, tentang hari kebangkitan. Dan yang terakhir terkait dengan masalah al-ibadat. Dalam bab ibadat ini beliau menulis satu buku juga, ya, diambil daripada buku beliau yang banyak, yang besar itu, tentang rahasia kenikmatan ibadah, tentang solat. Jadi saya perhatikan
Quran yang terkait dengan fasa-fasa Makkiyah, beliau tulis dalam buku yang begitu menarik, menakjubkan, sebab beliau ini ciri khasnya lebih banyak menggunakan ilustrasi. Saya menilai setiap pribadi yang memahamkan seseorang melalui ilustrasi itu sangat tinggi pemikirannya. Seperti mana saya dapatkan dalam karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sangat tinggi ilustrasinya sehingga orang-orang yang semacam ini dihadapkan pada Al-Quran yang bersifat al-masal, ya, al-amsal, lebih mudah untuk memahamkan makna-makna itu ke dalam akal para pembaca melalui ilustrasi-ilustrasi yang dikemukakan. So, perempuan yang sudah mendapatkan buku ini mungkin akan nampak di dalamnya itu, Masya Allah, kaya dengan ilustrasi yang hidup, perumpamaan yang hidup yang boleh memudahkan kita untuk memahami sebuah makna yang makna itu sendiri bersifat abstrak, namun ketika diilustrasikan dalam bentuk gambaran yang nyata, kita lebih senang faham, bahkan lebih senang menghidupkan makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sekilas tentang pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi. Jadi pemikirannya fokus pada 4 perkara, tentang nubuwat, tentang al-wahdaniyat, tentang al-akhirah, dan al-ibadat. Dan hari ini Al-Quran yang hendak ditafsirkan oleh beliau adalah Al-Quran surah At-Tin dari mula ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sehingga ayat yang keenam yang berakhir kepada falahum ajrun ghair mamnun, ya. Jadi kita akan bedah buku ini dan insya Allah Ustazah dalam masa sejam ini hanya mencukupkan separuh buku ini. Bakinya perempuan dan tuan-tuan yang ingin tahu kena miliki buku ini dan baca sendiri di rumah. Saya cuma membimbing dalam 2 poin utama saja. Pertama, dalam bab pertama ini beliau menjelaskan tentang manfaat ataupun kelebihan iman. Dan yang kedua, tentang bagaimana upaya atau usaha kita meraih yang namanya kebahagiaan dan terhindar daripada kesengsaraan. Jadi bab yang kedua terkait dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Ada 5 poin yang disebutkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi terkait dengan kebahagiaan dan kesengsaraan, dan ada 5 poin juga yang beliau sampaikan terkait tentang masalah manfaat iman, sehingga kita apabila membaca ulasan beliau, tulisan beliau tentang masalah manfaat iman, membuat kita tergerak untuk memperolehi iman itu dengan menghadirkan af'al, tindakan-tindakan, sebab-sebab yang boleh menghantarkan kita untuk meraih keimanan dan merasakan 5 kebaikan iman dalam diri kita, sehingga kita terbang menuju a'la illiyin dan menghindari daripada asfala safilin. Baik puan-puan dan tuan-tuan, kita mulakan bedah buku ini. Kita mulakan pada poin pertama tentang masalah manfaat ataupun kebaikan iman. Ramai mungkin di antara kita yang sudah merasakan iman, yang sudah mengaku beriman, namun apabila kita hadirkan 5 poin pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi terkait tentang manfaat iman, sungguh kita dibuat terperanjat dan kagum. Bagaimana boleh aku merasa iman, tapi aku tak pun merasakan 5 manfaat iman itu. Bahkan 5 manfaat iman itu jauh daripada aku dan tak terfikir olehku, itulah manfaat iman. Okey, ingin tahu apa 5 manfaat keimanan itu? Pertama, beliau menyebutkan dalam buku ini bahwa iman itu adalah satu bentuk penisbahan seorang hamba kepada Tuhannya sehingga mencapai maqam a'la illiyin. Itulah manfaat iman. Pertama, menghantarkan manusia menuju a'la illiyin, tempat yang begitu tinggi. Ketinggian darjat. Itu manfaat iman yang pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan bahwa manfaat iman adalah iman itu merupakan cahaya. Bila cahaya, dia akan menerangi kehidupan manusia. Bila terang kehidupan manusia, manusia akan jauh dari kesesatan. Bila tidak ada rasa sesat dalam hidupnya, dia akan rasa aman. Bila dia rasa aman, itulah hakikat kebahagiaan itu sendiri. Baik, yang kedua, manfaat iman dalam buku ini disebutkan adalah bahwa iman itu adalah kekuatan. Ramai di antara kita mengeluh akan kelemahan diri.
Walaupun diri sudah mengatakan beriman, itu yang saya rasa pelik. Kenapa ketika kita menyangka diri kita beriman, justru kita banyak aduan, justru kita banyak keluhan, justru kita merasa diri kita itu lemah di hadapan manusia. Mengapa? Karena itulah kita perlu pelajari iman yang sebenar, dan konsep iman yang sebenar dari segi manfaatnya dicerahkan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi bahwa iman itu adalah satu kekuatan. Yang keempat, kebaikan atau manfaat iman itu adalah bahwa iman dapat membentuk insan sejati. Ramai di antara kita membuat modul-modul, membuat silabus-silabus ataupun training-training untuk membentuk insan yang sejati. Tapi dalam konsep pembentukan itu sangat jauh dan lari daripada unsur keimanan. So bagaimana boleh berlaku pembentukan insan sejati sementara hakikat iman tidak dimaknai dengan baik dan tepat? Karena itu, beliau Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menjelaskan tentang manfaat iman adalah membentuk insan yang sejati. Dan yang kelima dalam buku ini disebutkan bahwa iman boleh bukan boleh lagi menuntut adanya doa, dan dengan doa itulah manfaat kebaikan akan diraih oleh manusia. Karena iman orang berdoa, karena doa ketika dimakbulkan orang boleh bersyukur, dan kesyukuran dalam bentuk pujian alhamdulillah itu lebih baik daripada setakat mendapatkan hasil daripada doa yang dipanjatkan. Masya Allah, ini poin pertama yang disebutkan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dalam risalah beliau ini yang bertajuk Al-Iman wa Takamulul Insan. Mari kita bedah 5 poin tadi itu, mari kita huraikan. Andai kata masa kita tak mencukupi, lebih baik dihadam sendiri dalam rumah buku yang telah dimiliki. Saya berprinsip dalam penyampaian ilmu, saya ingin kalam itu menjadi kalam yang baligh. Kalam yang baligh artinya walaupun sedikit tapi kita ulas dengan baik, itu lebih baik daripada kita ulas semuanya namun terdapat banyak kekurangan, terdapat banyak ketidakfahaman karena terkejar-kejar oleh masa. Ya, kalau inginkan lengkap perbincangan sempurna secara utuh, memang kita perlu seminarkan pemikiran Badi'uz Zaman Sa'id Nursi sehingga kita boleh duduk 1 hari penuh untuk membincangkan tentang pemikiran beliau yang membabitkan 4 poin tadi, an-nubuwat, al-wahdaniyat, al-akhirah, wal-ibadat. Okey. Poin pertama tentang masalah kebaikan dan manfaat iman, puan-puan boleh cek dalam kitab masing-masing. Muka surat yang pertama tentang landasan pemikiran beliau adalah ayat Al-Quran dalam surah At-Tin yang dengan nombor surahnya ke-95 ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. 3 ayat itu perlu kita garis bawahi adalah ahsani taqwim. Kemudian lafaz kedua yang kita garis bawahi adalah asfala safilin. Kemudian lafaz ketiga yang kita garis bawahi adalah illal ladzina amanu, kata amanu. Okey, ahsani taqwim, asfala safilin, amanu. Okay. Berdasarkan pemerhatian beliau pada ayat ini, beliau menyimpulkan bahwa dalam diri manusia itu Allah bekali potensi untuk menjadi pribadi yang dapat atau layak naik pada maqam a'la illiyin atau jatuh pada darjat asfala safilin. Potensi itu ada pada ahsani taqwim untuk terbang menuju maqam yang tinggi, menuju darjat yang tinggi, a'la illiyin, kena ada amanu, yaitu keimanan. Lawan iman adalah
kafaru, yaitu al-kufru. Yang dengan al-kufru itu manusia boleh jatuh ke bawah, ke derajat yang paling rendah yang namanya asfala safilin. Karena itu ayat ini memberikan satu istisna, satu pengecualian yang dimustasnakan adalah alladzina amanu. Yang dikecualikan tidak jatuh dalam maqam asfala safilin adalah alladzina amanu. So alladzina amanu itulah yang hendak kita hiaskan dalam diri kita. Ketika Allah menghiaskan al-iman dalam kalbu kita, bermakna Allah mengajak kita untuk terbang ke tempat yang paling tinggi, itulah a'la illiyin. Okey? Jadi ketika manusia dikatakan punya potensi untuk jatuh ke darjat yang paling rendah, asfala safilin, ada yang akan mengangkatnya dari darjat yang rendah menuju yang atas, yaitu al-iman. So apakah iman itu dalam perspektif Badi'uz Zaman Said Nursi? Ada 5 poin yang beliau kemukakan. Mungkin boleh dilihat pada muka surat yang kedua. Bagi yang sudah memiliki buku ini senang sudah membacanya. Bagi yang belum memiliki buku ini, dengarkan apa yang saya sampaikan. Ustazah hanya menyampaikan apa yang difikirkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi. Ustazah hanya sebagai jambatan yang menghubungkan pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi ke dalam hati puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Okey. Buku ini secara terus terang saya katakan membantu saya dalam memahami tentang masalah pemahaman al-asma al-husna. Ya. Okey. Poin pertama, bahwa iman itu memiliki manfaat, boleh mengangkat manusia menuju derajat yang tinggi, yaitu a'la illiyin. Mengapa demikian? Karena hakikat iman adalah sebentuk penisbahan. Jika ada anak menisbah kepada ayahnya bin Ahmad, bin Abdullah, bin Muhammad, orang akan tengok siapa Muhammad, siapa Ahmad, siapakah Abdullah. Dan ketika iman itu melayakkan seorang hamba bersandar menisbah kepada Tuhannya, so kita akan tengok Tuhannya. Siapakah Allah? Ternyata Allah adalah Al-Aliyyul A'la Al-Muta'al. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah itu al-a'la. Fata'ala rabbukal malikul haq. Allah al-muta'al. Wa huwal aliyyul azim. Allah al-aliyyu. Jadi ketika kita ada iman, hakikatnya iman itulah yang akan menisbahkan diri kita kepada Tuhan kita. Dan ketika Tuhan kita itu bersifat a'la al-aliyyu al-muta'al, maka kita yang beriman juga memiliki kedudukan al-aliyyu al-muta'al, menisbah kepada Tuhan kita. Tetapi perlu diingat, kita bukan Tuhan. Perlu diingat, Tuhan pun tidak menisbah kepada kita. Kita hamba Allah. Dan Allah Tuhan kita. Itu satu hakikat. Jangan sampai kita meletakkan diri kita sebagai Tuhan karena kita menisbah pada Tuhan. Tidak. Tidak ada istilah al-hulul. Yang ada adalah kita al-ibad. Hamba. Jika kita menisbah kepada Allah, Allah al-aliyyu al-muta'al, karena kita beriman, maka boleh dibayangkan andai kata kita kafir. Kepada siapa kita menisbah? Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 257, disebutkan dalam buku ini, kita akan menisbah kepada at-tughyan, taghut. Apabila kita semak ayat Al-Quran,
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ketika kita ada iman, kita menisbah kepada Allah. Ketika iman tidak ada, lawannya adalah kafir, kita menisbah kepada taghut. Dan apabila kita menisbah kepada taghut lantaran kafirnya kita, maka kita akan memperolehi darjat yang paling rendah. Itulah darjat yang disebutkan oleh Allah dalam surah yang ke-95, surah At-Tin ayat 5. Thumma radatnahu asfala safilin. Pertanyaannya untuk kita, adakah kita mau mendapatkan darjat yang paling rendah? Tentu tidak mau. Kalau kita ingin derajat yang paling tinggi, maka berimanlah. Oke. Karena perbincangannya tentang keutamaan iman, kita tak bincang tentang cara meraih iman, itu fokus sendiri, itu kita kena cari benda lain. Maka alangkah baiknya kalau kita mengambil ilustrasi yang dikemukakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi dalam poin pertama ini. Ilustrasinya begini. Manusia itu diciptakan oleh Allah daripada materi, bahan yang dianggap rendah, yaitu tanah. Tetapi unsur kreasinya itu Allah yang buat, Allah Khalik. Allah sebagai Al-Bari, Allah sebagai Al-Musawwir. Karena itu apabila ada satu ciptaan, karya seni misalnya, dilukis dengan baik dan indahnya oleh seorang seniman yang tersohor, yang terkenal walaupun dari bahan lukisan yang tidak memadai, bahan lukisan yang rendah. Apabila hasil lukisan itu dipamerkan pada di pasar seni, maka orang akan melihat siapa pelukisnya. Bukan dari bahan apa lukisan itu. Sehingga lukisan itu sangat bernilai. Tetapi apabila lukisan itu diletakkan di pasar besi, bukan pasar seni, tidak ada orang yang menilai karena bahan lukisan itu bukan dari besi, yang dianggap besi itu mewakili unsur yang terbaik. Karena itu, diri kita dikatakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi seperti mana lukisan tersebut. Kita lihat kriterianya siapa. Allah Khaliquhu, Allah adalah Khaliknya. Maka dalam diri kita ini, kata Badi'uz Zaman, termanifestasi seluruh nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah itu mencerminkan sifat dan perbuatan Allah. Ketika Allah berbuat, Allah bertindak menciptakan kita. Dia menciptakan dengan kekuasaannya, dan dia menciptakan dengan segenap perbuatan yang terwujud dalam setiap nama-namanya. So, kita ini adalah ukiran Asmaul Husna. Kata beliau, sekiranya Allah memasukkan iman ke dalam kalbu kita, maka ukiran Allah ini dari tampilan yang gelap menuju tampilan yang bersinar terang. Karena iman itu nur. Sedangkan al-kufru, kekafiran itu zulmah, kegelapan. Ketika cahaya itu dimasukkan oleh Allah dalam ukirannya, yaitu dalam manusia ini, manusia menjadi bahan bacaan. Dapat dibaca. Seolah-olah manusia yang beriman itu, kata Badi'uz Zaman, berkata, akulah ciptaannya Allah. Akulah makhluk Allah. Akulah objek pembacaan. Sila kalian baca aku. Sebab ukiran ini menjadi terang karena ada iman. Bila saya ulas perkataan beliau, ikutkan Al-Quran. Ketika Allah telah menghiaskan wazayyanal iman fil qulub,
ke dalam hati-hati manusia, dalam kalbu-kalbu manusia. Maka manusia menjadi satu perwakilan seluruh entiti, seluruh alam untuk dibaca. Dan yang membaca dan yang boleh membaca hanyalah mereka yang juga beriman. Karena kita adalah bahagian daripada alam semesta. Jadi bagi saya, diri kita ini jika sudah ada iman, seluruh alam, seluruh galaksi telah mengorbit dalam diri kita. Kitalah menjadi sumber bacaan yang kedua selepas Al-Quran itu dibaca. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu itu ada bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Tidakkah kamu membacanya dengan menggunakan daya penglihatan itu? Sehingga sampailah satu kesimpulan. Sungguh manusia itu adalah bentuk mukjizat kudrat ilahi. Mukjizat kudrat ilahi itu diulang-ulang dalam buku ini. Mukjizat kudrat ilahi termanifestasi dalam diri manusia tatkala iman telah disematkan oleh Allah dalam kalbu kita karena kita mencarinya. Adakah kita semata ingin beriman? Ketika iman dikatakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, oleh Al-Quran, sebagai cahaya yang akan menerangi badan yang tercipta daripada unsur tanah yang gelap. Masya Allah. Sampai di sini kita teringinkan untuk beriman? Baik. Yang kedua, ketika Badi'uz Zaman mengatakan bahwa iman itu memiliki manfaat, di mana iman itu sebagai cahaya, puan-puan ketahuilah, cahaya yang dimaksudkan di sini adalah diibaratkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi seperti lentera yang begitu tajam sinarnya, bukan lentera yang redup dan suram. Lentera yang redup dan suram itulah kekufuran. Lentera yang terang dan kuat sinarnya itulah iman. Kalau saya boleh ilustrasikan sendiri sebelum saya kemukakan ilustrasinya Badi'uz Zaman Said Nursi. Iman bagi saya itu laksana mikroskop. Sedangkan alam semesta yang dibaca itu laksana bakteri. Bakteri dapat dibaca oleh mikroskop. Dibaca, dilihat dari benda yang kecil yang tidak nampak menjadi nampak oleh mikroskop. Dunia dalam keadaan gelap gulita tanpa ada iman yang menerangi dunia sebagai bacaan, objek bacaan, mustahil alam semesta dunia dapat dibaca oleh manusia. Karena itu memerlukan iman. Maka iman laksana mikroskop dalam membaca bakteri. Demikian juga iman itu boleh membaca alam semesta karena dia diibaratkan seperti mana pelita yang bersinar kuat. Mari kita tengok bagaimana Badi'uz Zaman Said Nursi memberikan satu ilustrasi. Masya Allah. Ilustrasinya adalah kita berimajinasi seolah-olah kita itu berada di atas sebuah jembatan yang terhubung antara dua gunung ganang. Dengan di tangan itu ada pelita yang suram. Setiap pelita yang kita arahkan ke sebelah kanan, ketika pelita itu kita lentera itu kita arahkan ke sebelah kanan, kita boleh nampak di sebelah kanan kita itu adalah kuburan yang suram, yang gelap, yang menakutkan, yang sunyi. Apabila kita letakkan lentera itu ke sebelah kiri kita di atas jembatan itu, nampak badai, gelombang, angin ribut, suasana yang
mencekam dan menakutkan. Apabila kita letakkan lentera itu ke hadapan kita yang berada di atas sebuah jembatan itu, nampak hewan-hewan liar, hewan-hewan buas yang ganas dan menakutkan. Ringkasnya, dengan pelita yang suram itulah yang kita letakkan kemana-mana arah, ke kanan, ke samping, ke depan, ke belakang. Hanya ada unsur yang menyeramkan. Apabila kita letakkan lentera itu ke bawah jembatan kita berdiri, yang nampak itu cuma jurang yang curam, yang terjal, yang apabila jatuh daripada jembatan itu sangat menakutkan. Demikian gambaran, ilustrasi ataupun imajinasi seseorang yang berada di atas jembatan yang menghubungkan antara dua gunung, dan di hadapan jembatan itu hewan buas yang mengerikan, di samping kiri jembatan itu badai, gelombang yang menakutkan, di sebelah kanan jembatan itu perguburan yang sunyi dan sangat mengerikan, dan di bawah jembatan itu hanyalah jurang-jurang yang terjal, yang curam. Seketika itu kita yang berada di atas jembatan itu diliputi suasana ketakutan, panik yang mencekam, khauf. Merasa bosan dengan pelita ataupun dengan lentera yang suram itu, seketika kita hempaskan pelita itu, dan rupa-rupanya hempasan pelita itu adalah satu tekanan yang luar biasa ke dalam satu power, satu butang, satu tombol, sehingga nampak terang benderang alam yang kita berada di atas jembatan itu. Seolah-olah hempasan lentera itu adalah hempasan kekufuran, dan terserlahlah cahaya, itulah cahaya keimanan. Kita buang kekufuran, lalu Allah nyalakan pelita yang terang dalam kalbu kita sehingga menerangi jalan. Bacaan alam atas dasar iman yang telah Allah masukkan dalam kalbu, karena kita hempaskan kekufuran itu, rupa-rupanya menghasilkan bacaan yang berbeza dari sebelumnya. Rupa-rupanya jembatan yang kita anggap menghubungkan antara dua gunung itu cuma jalan datar. Masya Allah. Rupa-rupanya jurang yang kita anggap terjal itu tak lain cuma pepohonan yang rimbun yang menghijau dan menyelerakan pandangan mata memandang. Rupa-rupanya kuburan yang kita nampak tadi sangat mengerikan, menakutkan itu adalah majelis ilmu, majelis zikir yang dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Rupa-rupanya badai, gelombang yang kita rasa takut itu hanyalah kenikmatan, kemesraan, keindahan alam yang tidak ada unsur yang menakutkan, semuanya menyenangkan kita yang melihatnya. Rupa-rupanya hewan buas, hewan liar yang kita anggap ada di hadapan kita itu hanyalah hewan-hewan ternak yang jinak yang disediakan Allah untuk kita tunggang, untuk kita makan, kita sembelih. Masya Allah. Dan rupa-rupanya dua gunung itu tak lain tak bukan adalah kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di alam barzakh nanti. Maka jalanan itu adalah yang menghubungkan antara dunia menuju alam barzakh, alam kematian kita. Ya Allah, ya Tuhanku, sebelah kanan kita masa lalu kita, sebelah kiri kita masa depan kita. Lentera yang busuk, yang buruk tadi hanyalah sifat ego kita, ditukar oleh Allah dengan lentera keimanan. Fenomena yang menakutkan tak lain tak bukan adalah tanda-tanda hari kiamat yang akan menjelang. Demikianlah bacaan iman, bacaan kekufuran sangat berbeza.
Lalu kita nak baca dengan cahaya iman ke dengan gelapnya kekufuran? Maka puan-puan dan tuan-tuan, hal penting yang saya nak bagi kat sini adalah ketika cahaya itu, iman itu dikatakan sebagai cahaya, masuk dalam kalbu kita, teranglah diri kita. Ukiran Allah menjadi nampak dipandang oleh orang. Ketika pula kita beriman, kita punya lentera cahaya keimanan, kita letakkan pada tiap-tiap semesta alam yang kita hendak baca, kita boleh membacanya. Karena itu iman punya dua fungsi, menerangi diri kita sebagai objek bacaan dan sebagai alat penerang untuk objek yang akan kita baca. Maka bacaan orang beriman sangat berbeza dengan bacaan orang-orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita mengambil bacaan orang-orang kafir, bacaan yang lepas daripada unsur keimanan. Demikianlah iman itu, puan-puan dan tuan-tuan. Bermakna orang kafir itu orang yang gelap. Dalam dirinya tidak ada iman, yang ada cuma kegelapan. Dan kegelapan itulah yang mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Sehingga semakin gelap lagi, digelapkan dengan dosa-dosa kemaksiatannya. Sementara kita, apabila sudah terang dengan iman, lalu kita bermaksiat, kita diminta oleh Allah untuk bertaubat. Agar iman itu tetap ada dalam diri kita. Agar cahaya itu tak pernah hilang dalam diri kita. Ketika kita bercahaya, akhlak kita mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Perbuatan kita mencerminkan afalnya Allah. Jadi tidakkah kita mahu menjadi perwakilan duta yang dikirim oleh Allah untuk mempresentasikan sifat-sifatnya Allah dengan iman itu? Tidakkah kita ingin dibaca oleh orang lain sebagai orang yang memiliki keluhuran akhlak? Tentang iman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanahum ahsanahum khuluqan." Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim." Ketika akhlak kita itu bagus, itulah standar iman kita. Ketika iman kita klaim ada pada diri kita, ia dapat dibuktikan melalui akhlak kita. So akhlak kita itu sebetulnya adalah bagian daripada manifestasi sifat-sifatnya Allah. Tapi ingat, kita bukanlah Allah, bukan Tuhan. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan, standar atau ukuran akhlak manusia itu ada pada sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu terwujud pada setiap nama-namanya. Maka pelajarilah Asma'ul Husna. Maka insya Allah bila kita mencontohnya, hakikatnya kita menghidupkan kreasi Allah sehingga menjadi layak dipamerkan di tempat galeri seni. Baik, yang ketiga, iman itu adalah kekuatan. Kenapa ada orang yang beriman namun rasa lemah? Karena belum memahami iman itu apa. Iman itu kekuatan. Ketika kita lemah, ya, khuliqal insanu dha'ifa. Allah bagi kita potensi untuk kuat. Dan kuatnya itu dengan iman, karena iman akan menuntut tauhid, dan tauhid akan menuntut adanya tawakal. Tawakal itu yang membuat kita jadi kuat. Dengan tawakal itu kita jadi bahagia. Oke, kita buat satu ilustrasi yang digambarkan oleh Badi'un Zaman Said Nursi. Ada dua orang, yang satu membawa bebanan menuju kapal, yang kedua juga membawa bebanan menuju kapal. Perbezaannya, ketika sampai di kapal, yang satu meletakkan bebanannya di atas dek kapal, yang satu tetap meletakkan di atas kepala, disangga oleh lehernya, dan di atas pundaknya yang disangga oleh tulang pundaknya. Semua orang menyaksikan, semua orang mentertawakan orang yang duduk di atas kapal dengan tetap membawa beban yang dia bawa dari rumahnya.
orang-orang bertanya, kenapa engkau tak turunkan bebanan kamu? Dengan egonya dia menjawab, oh aku kuat, aku masih boleh. Seberapa lama leher engkau boleh bertahan menyangga beban berat di atas kepala kamu? Seberapa lama kuatnya pundak kamu menahan beban di atas pundak kamu itu? Merasa dihinakan, ialah nahkoda kapal itu, ya, kapten kapal itu, kapten kapal itu mengusir orang tadi itu. Karena menganggap kapal tidak mampu menampung bebanan orang-orang yang berlayar. Kapten mengatakan, letakkan bebanan kamu atau aku usir kamu, karena orang akan mentertawakan kamu dianggap orang gila di sini. Dan aku tidak mau kapal aku dikatakan sebagai kapal yang menampung orang gila. Ketika merasa dihinakan ramai orang, ditertawakan, bahkan akan diusir oleh kapten kapal, karena dia merasa lebih, maksudnya dia ini orang yang membawa beban berat tadi merasa lebih hebat, dia memilih, baiklah aku letakkan bebananku ini di atas dek kapal. Diletakkan. Apa yang dia rasa ketika itu? Beban dia hilang, dia boleh berehat, dia boleh rasa ringan. Ketika itu dia merasakan, betapa bodohnya aku ini. Betapa bodohnya aku ini menanggung beban seorang-seorang. Sementara kapal ini lebih kuat daripada tenagaku. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan. Lebih kuat mana kita dengan Tuhan kita sampai kita nak urus urusan diri kita sendiri. Karena itu iman menuntut adanya tawakal. Dan dari tawakal itulah muncul namanya kekuatan. Sila baca Al-Quran surah Hud. Kenapa surah Hud membuat Nabi kita beruban? Lantaran kuatnya tawakal. Inni tawakkaltu ala Allah. Kuatnya tawakal Nabi Hud alaihissalam. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzarun. Ya Allah, Nabi Hud menantang kaumnya untuk mengenakan dirinya. Tapi dia meletakkan beban dia semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita mau yang jenis orang percaya dengan kekuatan kapal tadi, dia meletakkan bebanan, atau yang tak percaya tadi, sehingga sengsara hidupnya. Coba mari kita fikirkan. Hakikatnya Anda semua diuji oleh Allah. Itu supaya Anda tawakal. Dan Anda tak tawakal karena Anda tidak mengesahkan Allah. Dan Anda tak mengesahkan Allah karena Anda tak beriman. Dan Anda tak beriman karena Anda tidak mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan Anda tak ma'rifatullah karena Anda tak baca Quran. Dan Anda tak baca Quran karena Anda tak percaya Al-Quran. Dan Anda tak percaya Quran karena mata Anda buta dengan fenomena alam yang membuktikan Quran itu benar. Baik. Yang ketiga, yang keempat, iman ternyata boleh mencipta manusia menjadi insan sejati. Iman. Apa maksud insan sejati itu? Bila saya ulas di sini ikut pemikiran Badi'uz Zaman, insan sejati itu adalah manusia yang menyadari akan kekurangan diri, lalu dia belajar untuk menyempurnakan dirinya sampai betul-betul dia sempurna. Dan kesempurnaan itu adalah seumur hidupnya. Maksudnya untuk meraih kesempurnaan perlu ditempuhi dengan belajar mengenal Allah seumur hidupnya. Kata beliau, manusia sangat berbeza dengan hewan. Hewan diciptakan dalam tempo 20 hari, sudah meraih kesempurnaan lalu dia mengabdi dengan paksaan Tuhan, dia akan bertasbih untuk Tuhan. Lebah. Dalam 20 hari dia boleh jadi sempurna. Cukup dengan mengikut ilham Allah. Dia jadi sempurna. Tetapi jarak penempuhan selama 20 hari itu, kata Badi'uz Zaman, boleh ditempuhi manusia dalam 20 tahun. Jadi manusia sejati, insan sejati itu insan yang mengalami kekurangan diri, dibaca kekurangannya, lalu dia mengalami proses penyempurnaan dengan cara belajar seumur hidup dia.
Sehingga sampai pada akhirnya dia meraih kondisi suasana yang sempurna melalui iman itu, sehingga iman itulah nanti boleh dijadikan sebagai alat untuk mengharungi kehidupan, himpitan kehidupan, laksana gelombang yang tiada henti dalam kehidupannya itu. Oke. Jika manusia sejati itu perlu belajar, maka Badi'uz Zaman Said Nursi menawarkan belajar yang perlu untuk diutamakan menuju insan sejati ialah ma'rifatullah, untuk beriman. Dan dengan iman itulah manusia boleh berdoa. Maka iman itu adalah sesuatu yang dipilih oleh manusia untuk menyempurnakan dirinya agar dia nanti boleh berdoa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, lalu terbit kesyukuran, dan kesyukuran itulah yang membuatnya boleh menjadi orang yang sejati. Di sini Badi'uz Zaman berusaha membedakan diri kita dengan hewan. Hewan diciptakan memang sudah sempurna karena dia diciptakan bukan untuk belajar, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk belajar mengenal Allah, untuk supaya beriman dan akhirnya mengisahkan Allah, akhirnya bergantung kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Itu namanya insan sejati. Masya Allah. Jadi insan sejati itu insan yang mengakui kekurangan diri, lalu dia belajar untuk mengenal Allah, lalu terbitlah keimanan daripada hasil mengenal Allah itu, lalu dia berdoa, berharap, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Itu makna insan sejati. Yang terakhir adalah bahwa iman itu menuntut doa, dan dengan doa itulah kita boleh menjadi bahagia, dan karena doa itulah letak kebaikan iman. Okay. Pada poin ini saya kagum dan takjub ya dengan pemikiran yang dikemukakan oleh beliau. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan yang baca buku ini ada sedikit ketidakfahaman, maka saya cuba sederhanakan kefahamannya itu agar mudah difahami. Iman menuntut adanya doa. Ada 2 poin yang beliau hendak sampaikan terkait dengan doa. Poin pertama, ada tujuan doa. Dan tujuannya sifatnya duniawi. Poin kedua adalah waktu berdoa. Ya, waktu berdoa. Ada 2 poin ya. Jadi poin pertama tentang tujuan doa. Poin yang kedua tentang waktu berdoa. Untuk mudah faham, kita contohkan tujuan doa adalah meraih hujan. Air hujan turun, menyirami bumi yang kering gersang, akhirnya tumbuh tanaman, buah-buahan, siapa yang makan? Kita. Ini duniawi. Yang melatar belakangi orang ingin mendapatkan tujuan duniawi itu adalah kekeringan yang berlaku, musim kemarau. Dan musim kemarau itulah yang dikatakan waktu untuk berdoa. Oke, pastikan ada 2 perkara tadi ya. Tujuan berdoa dengan waktu berdoa. Ketika musim kemarau itu, manusia tertuntut oleh imannya untuk berdoa melalui istisqa. Salat istisqa. Dan ketika berdoa itu, doanya sifatnya tidak duniawi lagi, tapi doa itu sifatnya adalah ukhrawi. Apa makna doa sifatnya ukhrawi? Maknanya sama ada tujuan dunia tadi dimakbulkan atau tidak dimakbulkan, itu bukan masalah lagi. Yang penting motif untuk
kita berdoa telah Allah hadirkan melalui musim kemarau. Akhirnya muncul doa. Tadinya tujuannya untuk dapat hujan. Tetapi ketika sudah berdoa murni karena akhirat, maka jangan pernah menuntut doa itu dimakbulkan ataupun tidak. Karena doa sifatnya ukhrawi. Bermakna akhirat itu dia akan menunggang dunia. Akhirat itu, ukhrawi itu akan menunggang dunia. Dan dunia itu sendiri adalah motif manusia untuk melakukan ubudiyah, doa. Ya. Dan ubudiyah atau doa sifatnya itu ukhrawi. Jadi jangan paksa Tuhan menghadirkan dunia yang menjadi tunggangannya ubudiyah tadi. Jangan dibalik. Dunia menunggang ukhrawi. Jangan. Tapi akhirat dia yang akan menunggang dunia, seolah-olah dunia itu adalah satu tunggangan yang akan menghantarkan manusia menuju akhirat. Tapi kalau manusia menunggang akhirat, dia akan menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Paham di sini puan-puan dan tuan-tuan? Untuk paham, kita ilustrasikan. Ilustrasinya, ada seorang anak yang sakit. Dalam buku ini juga. Memanggil dokter. Dokter, come, datanglah. Datang dokter itu. Allah kita panggil, Allah menyambut. Datang dokter itu dipanggil. Apa kata anak yang sakit? Dokter, bagi aku obat. Bagilah aku obat ni, aku tak tahan dengan sakit aku ni. Ada 3 kemungkinan. Dokter akan bagi obat yang diminta oleh si anak itu. Kedua, dokter mungkin takkan bagi obat langsung. Yang ketiga, dokter akan bagi obat tetapi tidak seperti yang diminta anak, tapi obat yang lebih manjur, lebih mujarab, lebih ampuh. Ini fenomena duniawi kita kan begitu. Ini gambaran kita hamba berdoa pada Allah juga begitu. Kenapa dokter tak memberikan obat? Dia lihat akan teruk kalau dibagi obat. Kenapa dokter tukar obat? Karena obat yang ditukar itu lebih baik daripada yang karena maksudnya obat yang baru itu lebih baik daripada obat yang pertama yang diminta. Demikian juga kalau kita berdoa, karena doa sifatnya ukhrawi, motifnya itu duniawi, tapi sifatnya ukhrawi, biarlah dunia itu sebagai motif sahaja. Selepas doa, hilangkan dunia itu, maksudnya hilangkan dunia itu sebagai tujuan kita, tetapi kita letakkan akhirat sebagai tujuan kita. Maka ramai orang yang sedar pada ketika di akhirat, ternyata doa yang katanya tak dimakbulkan itu sebagai simpanan pahala dia, bentuk munajat dia. Maka menyesal kenapa mereka tak berdoa banyak-banyak di dunia. Poin penting yang digarisbawahi juga kata Badi'uz Zaman Said Nursi, kalau kamu sudah beriman dan kamu berdoa, jangan sekali-kali berkata, sungguh doaku tak dimakbulkan. Jangan, itu namanya orang tak beriman. Bagaimana kita berdoa karena kita beriman, tetapi kita sendiri mengingkari iman kita karena kita kata doa tak dimakbulkan. Kata Badi'uz Zaman Said Nursi, ini yang melegakan hati kita dalam pikiran dia. Tak terfikir juga oleh diri saya yang sangat rendah ini. Dia kata, wahai manusia, ketika doa kamu belum dimakbulkan, bermakna waktu kamu untuk berdoa belum habis. Berdoalah terus. Berdoalah terus. Sampai Allah itu makbulkan. Tak dimakbulkan, memang itu waktu kita untuk berdoa. Berdoa terus, jangan berhenti karena itu ubudiyah. Itulah penyembahan.
Dan Allah telah mengatakan dalam surah yang ke-40 ayat 60. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbukum, Tuhan kalian, telah berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan penuhi, aku akan penuhi. Entah di akhirat ke entah di dunia. Dunia cuma motif saja. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan untuk menyembahku, maksudnya orang yang enggan berdoa kepadaku, karena doa huwal ibadah, karena doa itu ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka perbanyakkan doa, itulah tuntutan iman, itulah kebaikan iman. Dengan doa kita akan diselamatkan Allah daripada neraka. Maka ketika berdoa sifatnya ukhrawi, jangan tuntut dunia itu akan diberi. Maka jangan sekali-kali kita kata, aku doa hari ini, aku tengok esok apa Allah buat ke aku. Maksudnya apa Allah makbulkan ke aku. Jangan, dunia cuma motif. Karena manusia hidup di dunia, dibagi motif dunia dulu. Baru dia akan berdoa. Dan ketika doa, ingatlah doa sifatnya adalah akhirat semata. Akhirat menunggang dunia. Sehingga kita akan berdoa, ketika berdoa sifatnya akhirat, biarlah Allah yang mengurus doa kita. Apa kata Umar? Aku tak pernah risau dengan aku berdoa. Tapi aku risau ketika aku tak berdoa. Aku tak risau ketika doaku tak dimakbulkan. Tapi aku risau ketika aku tak mampu untuk berdoa. Karena kemampuan kita untuk berdoa adalah ilham dari Allah. Ketika Allah ilhamkan kita untuk berdoa, mustahil Allah tidak makbulkan. Sama ada pemakbulannya adalah di akhirat nanti sebagai pahala kita, ataupun disegerakan ke dunia. Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Latif. Semuanya ikut hikmah Allah, Allah Al-Hakim. Baik. Puan-puan, sampai di sini 5 poin kebaikan iman. Sampai di sini, puan-puan dan tuan-tuan ingin tak beriman?